Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana pada petang itu sama-sama duduk kembali dalam rangka yaitu tugas rutin ibu-ibu menyambung silaturahmi melalui Yasin. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada petang itu terhubung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita ucapkan buat junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Ibu kita Yasin yang kita hormati, ibu-ibu, para jemaah, adik baik yang kita muliakan yang telah menyediakan tempat pada sore hari ini buat kita semua. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah keyakinan kita, bisa menambah amal ibadah kita pada petang itu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita buat pada sore hari itu mendapat ridha Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ibu tuan rumah tadi menyampaikan keluarga sakinah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir itu berdoa kepada Allah memang menjadi suku keluarga sakinah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena keluarga sakinah itu sangat dihidupan oleh sepasang hubungan suami istri supaya mendapat keturunan-keturunan yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi istri yang baik, dan juga mendapat keberkahan daripada hartanya. Karena apa? Dalam keluarga itu apabila kejujuran, keikhlasan dalam menolong kojo, memasak, mencuci bagi suami, ikhlas memberikan makan istri itu adalah keberkahan bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan bagi ibu tanamkan sifat ikhlas dalam hati, ikhlas memasak, ikhlas mencuci. Ya kalau nak bini laki nak bini ikhlasnya lah. Boleh tambah kan ikhlasnya lah. Ya mari. Jadi mudah-mudahan sifat ikhlas itu akan membuahkan hasil esok. Jadi kalau ditanamkan sifat ikhlas jatuh ini sangat kuat. Artinya rela, tak ada terpaksa, suko hati sesuatu yang telah dibebankan kepada awak. Jadi kalau ada cobaan-cobaan, ujian, itu memang begitulah artinya dalam rumah tangga itu seperti itu. Dan juga di dalam dunia itu memang status ujian itu silih berganti. Takkan nabi-nabi selagi mata nyolam yang namanya cobaan ujian itu pasti akan datang. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin taat kita beribadah kepada Allah, semakin kuat ujian itu. Ujian itu pada hakikatnya itu adalah yaitu kasih sayang Allah. Kalau kita semata sehat yo, tidak ada sakit yo, tak tergodang pada mati. Kalau kita semata sonang yo, tak ada kesusahan sedikit yo, berarti kita itu masuk akan beri sifat sombong kepada Allah. Jadi daripada itu ujian itu akan kita lalui setiap hari itu pasti datang. Jadi pada petang itu ibu para jemaah Yasin rahmati Allah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 macam menolak bala. Kepala
Jadi kalau balak, kalau bahasa itu barang yang tak kita sukui. Siapa yang suka sakit? Siapa yang suka miskin? Siapa yang suka ada masalah atau mendoy? Artinya sesuatu yang tidak kita ingin itu menjadi resah, menjadi susah, itu namanya balak. Nah, jadi kalau di satu sisi kita memandang sesuatu yang tertakdirkan oleh Allah, kita tanamkan sifat sabar, kita senantiasa bermohon rahmat Allah, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bagi kita. Jadi ibu para jemaah yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan kita balak dunia balak cip, ya. Sesakit apapun, sesusah apapun, ada waktu tidur. Bagaimanapun kesibukan baik soal kita, baik kesibukan hati kita, ada masuk kandangnya. Kita curhat sama kawan, bergaul sama kawan, ada waktunya. Tapi kesusahan di dalam kubur itu tak ada. Tidak ada istirahat. Di dalam kitab Kesimpulan diterangkan, satu detik, satu kijap mata, ya di kijap mata tak ada berhenti sakit. Sang ngaji tak ada berhenti sakit. Karena dicatu oleh itu di dalam kubur itu katanya sangat dicatu itu 1000 tahun nama besok. Hancur tulang tadi menjadi buku. Belum lagi pukul mungkaran nangkir, belum lagi diapit bumi, belum lagi sindat pemakan daging. Kalau lagi api nago lagi buminya dari tembaga yang merah diapit nyawa siang malam. La ilaha illallah. Kalau seandainya kita diazab oleh Allah, tidak ada namanya istirahat. Jadi pada potong itu 3 macam itu kita amalan, penolak balak dunia dan penolak balak akhirat. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, kalau ingin balak itu terhindar daripada kita, baik itu dunia maupun akhirat, yaitu perbanyak astagfirullah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu cinta dan syukur dan sayang kepada orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kalau ingin kaya, kalau ingin masalah tak ada pada awak, kalau ingin sonam, kalau ingin sojuk mata hati kita, berbanyak astagfirullah. Susah dalam kehidupan awak, sempit dalam urusan joki awak, banyak masalah datang pada kita mengadu kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, pasti dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada itu, tidak ada pintu rezeki itu satu-satunya kata Rasulullah. Baik dalam hikayat, baik dalam cerita riwayat-riwayat, tidak ada. Satu-satunya pembuka pintu rezeki dari Allah itu tidak ada lain yang terbanyak astagfirullah. Cobalah uji. Kalau memang dalam kesusahan, dalam permasalahan, sempit joki, banyak hutang segala macam, banyak masalah, perbanyak astagfirullah, pasti di dalam permainan. Nah, jadi daripada itu kita pun mengalami kesusahan masing-masing. Kita dalam berhutang sengalor, ya, jilbab hutang, ada, kinju hutang, Tak belado. ada, Dah. Api kasut hutang, Api lembai hutang, Ndak ya dah. tinggal kredit. Ndak belado. Bela tak moli lagi. Ini aja dulu. Artinya apa? Kita di satu sisinya berhutang itu salah satunya dosa. Kita masuk tak berdosa, maka itu kesusahan kebalak-balak itu silih berganti bisa datang pada, karena masuk lengkap, masuk tidak berdosa. Jadi salah satunya 10 sifat kepuji dalam kitab tasawuf itu, salah satunya yaitu tobat dari berbanyak astagfirullah. Dengan astagfirullah salah satu seluruhnya akan mudah. Baik itu dunia, Allah lapangkan joki kita, Allah hilangkan balak kesusahan kita, Allah nantinya mudahkan segala urusan anak dan keluarga kita, dan di akhiratnya Allah ampunkan dosa kita. Kan lebih daripada azab. Ya dunia sonang, hati lapar, sojuk mata hati kita, pemikiran tonang, ukur tidur, makan. Dan di dalam kubur itu
lepas daripada azab Allah karena tak membawa dosa, karena memperbanyak istighfar. Kan lapar, berbicara kita bertobat, ya tak? Orang siapa membaca istighfar sebelum tidur 3 kali, maka bila matinya, mati husnul khatimah dan dosanya diampunkan sebelum waktu subuh. Nah, jadi sebelum tidur baca istighfar dulu. Ikut tak sepak filem, sepak bantal, main muju tidur. Walaupun kita mau berhubung dengan suami, aku cakap apa kita? Walaupun mau kita berhubung dengan suami segala macam, sebelum masuk kamar tu, waktu masuk kamar tu baca istighfar dulu. Nah, jadi kalau mati kita mati husnul khatimah. Mati kita, tidur kita artinya dalam keampun Allah. Dan barang siapa membaca astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebelum sembahyang fardu subuh, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Barang siapa membaca astaghfar 2 kali selesai sembahyang fardu asar, maka Allah mengampunkan dosa dirinya, ibu bapaknya dan keluarganya, dan Allah bukakan pintu rezekinya dari langit dan dari bumi dan dari kiri kanan, segala macam rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi kalau ada masa kesusahan, perbanyaklah istighfar selesai sembahyang fardu asar atau selesai sembahyang fardu subuh. Apa arti taubat? Nah, artinya kembali kepada keampunan Allah. Kita itu yang betul banyak dosa, Bu. Mata berdosa, apa dia betul banyak. Kalau tidak salah-salah itu tidak sedikit dosa. Bisa malaikat yang sebelah kiri saya tidak kiri catat dosa, culik, karena terlalu banyak maksiat dalam apa. Dan terlalu banyak pula ibadah dalam apa. Bisa-bisa berjam-jam kita dalam kepala sambil menjuang biuk bagi dia bunyi lagu selawat itu. Tadi ngomong menongeng palo yo. Itu tak nengok apa, tapi sahurnya terangin toh dicatat oleh malaikat sepanjang selawat itu putar palo dapat. Begitu banyak pahalanya dalam apa. Tapi banyak salah gunawan. Ibu-ibu sekom kita dulu kan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, menolak bala artinya menolak azab Allah Subhanahu wa taala itu yaitu memperbanyak selawat. Apapun amal ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi itu, baik sembahyang, baik puasa, baik haji, baik umrah, baik sedekah, kalau tidak ikhlas tidak mendapat pahala dari sisi Allah. Tapi bacaan selawat ikhlas tidak ikhlas, baik di tempat orang ramai, baik di tempat yang sunyi, mau riak segala macam, ingin dipuji segala macam, itu pasti diberi pahala oleh Allah. Jadi salah satunya, kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan manusia, ingin disayang Allah, ingin disayang manusia, ingin disayang keluarga, ingin disayang suami, ingin dihormati anak, berbanyak selawat. Sakoya pun nanti lagi itu, sakoya pun nanti anak kita kalau mau ibu studi, jadi menyanyi selawat di ujung dapur itu pasti anaknya teman lakinya pasti teman. Ikut cucu sembunyi kicau buah di dapur di tengah ada laki pola ada balik dapur, tapi yang nangis selawat soju ukur tadi tolongnya kojo memang madu sawi ini. Kenapa keberkahan selawat itu luar biasa? Barang siapa membaca selawat 1 kali, maka Allah menjadikan seorang malaikat bumi selebar sayap sebelah kanannya selebar dunia barat, selebar sayap sebelah kirinya selebar dunia timur, kakinya di bumi ketujuh, kepalanya di aras Allah. Banyak dulu malaikat itu tadi dalam kitab Kesifrul juga diterangkan itu sebanyak makhluk Allah Ta'ala itu banyak dulu. Barang siapa dari umat Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekali, maka malaikat disuruh oleh Allah menyelat ke lautan jaya, dari itu bungkai balik dikibas-kibas yang banyak sebanyak makhluk Allah Ta'ala menitik, maka seluruh titik itu menjadi malaikat mendoakannya sampai hari kiamat sekali. Jadi kalau perbanyak selawat, pintu joki kita dibuatkan oleh Allah, hati kita yang sempit dilapangkan oleh Allah. Kalau ada sesuatu permasalahan disebut nama Nabi Muhammad itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Walaupun nak mencoba dah. Sedikit lagi yang atas galiknya.
Dipanggil PPI ini masuk menjauh negara politik. Semayang dan Najrul Asmi yang kami semua nasab. Saksi katanya boleh tak baca, ya Allah dengan baca selawat ya Allah. Atas nama Nabi Muhammad mudahkan Allah SWT. Sampai jual kalau jadi bersidang mau balik di boyong pula duit. Itu aku jamin aku pasti ni. Perkata ke jalan nabur. Langsung diubah Allah. Kawan tu sidang mudah, aku suruh jual kalau masuk ke KPM. Itulah pula Allah Taala yang buka gigi balik. Itu terjadi pada dia. Karena ada riwayat yang seperti itu terjadi. Bila sesuatu permasalahan disebut nama Nabi Muhammad di atas namakan nama Nabi Muhammad itu pasti waktu itu dikabulkan oleh Allah. Jangan salah lagi. Walaupun dikotakkan bau sampai apapun ada permasalahan gitu, sebut nama Nabi Muhammad, persaksikan nama Nabi Muhammad itu, minta kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Menyebut nama baunya. Apalagi kita bersalawat kepada Nabi. Tidak akan masuk surga kalau tak ada Nabi Muhammad. Tidak akan ada bumi dan langit itu kalau tidak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi segala alam, tampang bagi segala alam. Tak ada yang masuk surga dari selain pada Nabi Muhammad, dan tidak akan masuk surga umat sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad yang pertama-tama masuk surga. 25 Nabi itu adalah kaum umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Jadi bagi ibu-ibu koi waktu sojuk kalau nongnya selawat dari kami jantan. Kalau perlu ada nanti pinta sikit selawat dulu. Selawat dulu. Punan tua-tua kok tidak elok selawat kita pakai mikrofon. Iya, ibu tu kan anak apa tu? Ibu paling muda tu kan? Tahu tak elok lagi pakai mikrofon. Mana boleh bah kan? Bersalawat kesusahan sesulit apapun pasti dikabulkan oleh Allah. Dan selawat itu salah satu di pada masa esok itu catatan-catatan yang mendapatkan 6 di baras, mendapat 7 di baras, dan mendapat timbang amal paling kuat. Itu banyak nama Nabi Muhammad tercatat di situ. Barang siapa kata Rasulullah menulis satu buah buku, menuliskan selawat di dalamnya, sal pondok tulis itu hapus sampai di dunia kiamat, setiap ayat dicatat akan pahalanya. Ada kalau ada bagi ibu guru tulis selawat dalam buku tadi, atau tulis dalam HP itu selawat, selagi HP itu ada, selagi selawat itu masih ada tulis itu sampai di dunia kiamat, itu setiap ayat mendapatkan pahala selawat. Itu keberkahan satu selawat. Sojuk batin awak. Lembut segala-galanya, serang bumi lembut. Coba jak lembut kan? Lembut. Tak ada yang muak dengan selawat. Kita tu ada tak muak dengan selawat? Tak ada kan? Tak ada. Sakit. Belum ada terjumpa muak dengan selawat lagi. Termasuk ambok. Tak ada. Ibu-ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga penolak bala itu yaitu bersedekah. Adalah satu riwayat di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu batang tunggu kalau bahasa Arab, adalah bung gagak saja. Setiap tahun anak diambil dia ada berjantan tukang panjat apa tidak. Apa letaknya anak diambil anak dan dia berjantan. Dan sampai yang 4 kali periode, 5 kali periode banyak lah mengadu kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman, tidak dapat dia anak pun, tidak dapat kembang, tidak ada keturunan pun. Kenapa tu Nabi Sulaiman? Itu laki-laki itu setiap kali yang beranak, dia ambil dia panjat tu ini. Bapa tolong sama Nabi Sulaiman. Tidak ada keturunan besok lagi. Apa kata Nabi Sulaiman? Tunggulah, esok putus 2 orang apa jin. Jadi menurut riwayat singkat ceritanya, kami bertolu, lope di jantan mereka. Kami akan ada anak lagi, datanglah siapa tadi, bongga kat kepada Nabi Sulaiman.
Ya Nabi Allah Sulaiman, apa tak lambat lagi menote? Ayolah kata Nabi Sulaiman. Ada utus kedua orang katanya jin yang kose kalau bahasa. Memang tongkat jin ni berdua jin tadi. Jadi letaknya biana, logi masa biana, pejantan tadi apa ilahnya? Poi bapang sebelah tak kuih 3 koping. Ya. Barat kuih 3 koping ada barat kuih tahu ya lagi gitu. Iya. Sampai sebab jalan adalah wang tu betino yo betul tu. Tidak tahu ada berjalan lagi. Dia apanya bu? Ambo tak ada makan. Kita berada gitu tu. Dalam mau tak ada makan. Tidak tahu ada berjalan lagi. Dengan kemurahan hati tadi diserokan ada 2 koping kuih tahu tadi. Kemarin kita sama-sama makan kuanji 2 koping, besar koping makan bersama lah berjemaah aja makan. Maka itu kalau bisa kita makan berjemaah, jangan lalu-lalu. Makan yang lalu itu bahasa itu kalau bisa ditinggalkan. Karena pahala berjemaah itu tidak sedikit cahaya sampai ke langit sana. Ke bahasa-bahasa kadang-kadang laki dulu, kadang bini dulu gitu. Ini kalau lapar cari pelanggu sedikit, namun sifat berjemaah makan sesama sedikit. Nah gitu jauh, jangan nambah konyang, jangan diusahakan. Satu kebahagiaan seorang laki itu ada waktu makan bersama itu aso sodak gulai, aso menengok mani mukoe. Ya tak? Waktu makan bersama itu kadang-kadang bini main oi, ya. Makan lalu agak. Ya mari. Alhamdulillah. Jadi dengan sikat itu tadi, berjantan katanya elok yang mengajak pohon tadi. Nah, ada anak dibaik balik. Mengadu lah bunga keharian Nabi Allah Sulaiman. Mana penyaku anak ampun dibahas jantan dari nada ada lagi tu. Dipanggillah oleh Nabi Sulaiman jin tadi. Wahai jin, kemana kau? Kami terpaling apa penampi bos saya Nabi Sulaiman. Ini udah terpaling aku tetap kawan manu sehingga anda tahu tu lagi ke punggu teman manu tertinggal ni. Punya kui tahu 2 buah tadi aku jika nanti kan menampi 2 mulai jin tadi. Atau kawan manu kalau pun sebuah terpaling kui tahu aku penangkis bala. Anggaran kono musibah na dipatan lain jin tadi ya. Ajin 6 2 tadi nanti pelantik karena seroka 2 kopi mungkin. Jadi barang siapa kata Rasulullah SAW, barang siapa bersedekah saya itu 1 dirham kalau 1000 biar saya, Allah jamin tidak mendatangkan bala pada itu. Usaha nak sedekah 1000 biar saya, usaha, tidak ada bunuh 1000 biar tapi penghalang. Itu barang terlupa sedekah. Tidak, bukan tak sedekah terlupa. Rupa seroka saya. Usaha seroka setiap hari. Sedekah itu penolak bala, penolak musibah, penolak azab Allah. Bisa jadi karena kita sedekah sih biasa ini kampung itu terlindung dari bahaya karena keberkahan sedekah. Bisa jadi. Apalagi orang yang dalam kita ada yang sujud malam di kampung itu dan datang ke tanah azab dah. Dengan maksud keberkahan sembahyang sunat tahajud kita lindung soal dosa kampung karena soal. Itu juga sedekah. Mungkin ada datang fitnah bosai di kampung tu, dulu jana segala macam karena ada keberkahan satu orang yang bersedekah bisa terlindung kita di negara bersedekah. Apalagi awak yang bersedekah. Uang ia bersedekah dapat keberkahan pada awak. Apalagi awak sendiri. Amal yang paling buat bukan puasa, bukan sembahyang sunat tahajud, bukan sembahyang 5 waktu. Amal yang paling buat itu amal sedekah. Buat mengambil sedekah. Menanamkan sifat pemurah dalam hati itu setiap hari yang sedekah itu sangat buat. Walaupun itu sibuk dia. Tapi kalau dibiasa itu menambah joki bertambah. Barang siapa bersedekah itu 1 dirham maka Allah menanamkan 10 biji jatuh ke tanah, menumbuhkan lagi 100.000 biji, maka berkembang sampai pahala yang sampai mengalir kepada Allah. Maka itu dalam kitab diterangkan waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada seorang perempuan memang kagum Nabi Muhammad.
Itulah pokoknya betina tu ya Jibril teman-teman. Ibarat naik padi dia mukul tuai belakang lah buah balik. Tuai belakang dia mukul buah balik. Tidak putih-putih. Itu adalah pahala sedekah bagi umat engkau ya Jibril. Ya Muhammad Jibril. Pupunya pahala pada sedekah itu tak pernah putih. Tak makan di anak yatim, tak makan di orang bakar rezeki, tak makan di uang orang yang alim, tak makan di tetangga si biasa lagi nyemang merup nafas, dan dagingnya lah tersimpan dalam itu yang mendapat pahala setiap hari. Ada biasa lah. Tak tolak saya apa namanya Sylvia, suka dibuat. Ya, guni 50 kilo ni isi secanting kan? Seguni nama. Kerana ada ke satu balik dengan tu itu. Tambah bos saya balik kan? Yo ikhlas tuang tu. Tidak ada nampaknya kan? Tak cukai sebelum itu balik tu itu kan? Saya bos saya kumpulnya. Kalau saya kali menyampaikan dalam kotak itu cukai satu itu agak 3 kali dibalik dengan tu itu. Kita nampak betul lah kau itu. Punya sedikit juga ikhlas kan? Tapi banyak-banyak ibadah kebersambut. Nah, kadang-kadang ada sumbang nyumbang atau bapak saya teroka. Jadilah daripada tak ada. Penting ikhlas. Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalau 3 perkara itu mari kita senantiasa. Kalau ingin kita artinya tadi ingin mendapat tahu di bahasa sesu, coba bayangkan di dalam kitab Kasiful Ghaib itu perjalanan pada masa itu dalam riwayat itu 50 suhub, 1 suhub 1000 tahun. 50.000 tahun perjalanan pada masa itu, buminya dari tembaga yang putih, mata air sejongkal dari kepala, mendidih otak dalam tulang mengerotak otak dalam kepala. 50 tahun, 50.000 tahun perjalanan. Kalau tak ada mambak payung dari siku, ya Allah Akbar. Apa payungnya? Pahala sedekah. 7 golong yang mendapat di menang di baras itu salah satunya orang yang bersedekah. Nah, itulah pahala sedekah tadi buat duit. Kita bu, ibu aja kuning ni. Terkait sedekah, ibu kuntum sama tu saya nyemil, sedekah ni. Itu mantap ya kalau saya tua itu kita mungkin ada laki bang. Kalau ada model-model saya bisa ya gitu kan. Berarti kan kamu apa nama tadi? Dalam sana keluar aurat. Kemana payung ku masam ya. Kata nama indah. Tidak terbotol ya. Ini bang masam. Yang pilih memanis, pilih apa kat 5 kilo mungkin apa tanya ni. Itulah pengaji kita pada sore hari ini, ibu para jemaah, mudah-mudahan mari kita beramal bersungguh-sungguh, penang-penang sikit masuk Nabi Adam Nabi, Nabi-Nabi Nabi masuk ibu bapa kita, datuk nenek kita Nabi. Kini kita banyak menimang cucu, masuk itu akan Nabi pula. Satu saat, sebelum kita dimandian, naik mandi lelok, ya. Sebelum kita dipakai, mari kita berpakaian. Sebelum kita disembayangkan, mari kita sembayang. Sebelum diperjalankan kepada masuk kubur, mari kita sama-sama berjalan berjuang untuk menuju agama. Mari kita beribadah kepada Allah banyak-banyak untuk menyelamatkan diri kita. Demikian dapat bersampaian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.